Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali Pak Denian menjumpai kalian ya. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah materi untuk kelas 8 ya. Silakan disimak segenap siswa-siswa tercinta ya. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang kedua, dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Ketiga, dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. 4. Dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultural di Indonesia, serta yang kelima dapat menjelaskan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Perhatikan anak-anak gambar yang ada di layar kalian ya. Kemudian nanti buatlah kelompok dan buatlah 5 pertanyaan mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi berhubungan dengan pengiriman peti kemas. Ya, silakan nanti dilaksanakan. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang. Lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Peran pelaku ekonomi dan perekonomian. Para pelaku ekonomi memiliki berbagai peran dalam perekonomian sebagai berikut. Pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen, sering disingkat dengan RTK. Kemudian rumah tangga produsen, sering disingkat dengan RTP. Kemudian pemerintah dan masyarakat luar negeri. 4. Permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Penggunaan teknologi dalam permintaan. Perbandingan harga secara cepat. Kemudian informasi mengenai suatu produk, informasi produk lain, dan kemudian pemesanan dan pembayaran produk. Penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran antara lain sebagai berikut. Pertama, penurunan biaya produksi. Mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih murah. Kemudian penawaran barang dan jasa pada konsumen tertentu, menciptakan produk-produk baru,
kemudian promosi, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia dan ASEAN. Pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Pertama, tenaga kerja profesional akan mudah bergerak antar negara ASEAN. Kedua, investasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat masuk dan diterima di Indonesia. Serta yang ketiga, pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja di Indonesia terbuka lebar. 2. Terbukanya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Dan yang ketiga, serbuan barang impor dari negara-negara ASEAN dapat mematikan berbagai perusahaan yang ada dan memproduksi di Indonesia. Pengaruh negatif dari interaksi antara kegiatan sosial antar negara ASEAN ya. Antara lain sebagai berikut. Terciptanya solidaritas antar negara ASEAN. Hal ini akan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang antar negara ASEAN. 2. Terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan antar negara antar anggota. Pengaruh negatifnya dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan sosial antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Penanaman modal dari negara-negara ASEAN di berbagai daerah jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat daerah-daerah tersebut. Yang kedua, dapat memunculkan sikap negatif seperti konsumerisme dan hedonisme menghadapi masuknya berbagai produk menarik dari negara ASEAN. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya ya. Dalam kegiatan budaya, pertama, kekayaan budaya antar negara ASEAN ditampilkan melalui berbagai kegiatan. Kemudian kekayaan budaya negara-negara ASEAN diketahui warga negara-negara di ASEAN dan dunia. Pengaruh negatifnya ya. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Pertama, masyarakat Indonesia dapat melihat berbagai budaya di negara-negara ASEAN. Pengaruh budaya dari negara ASEAN masuk ke Indonesia. Sebagian kebudayaan daerah dipromosikan agar disaksikan dan dinikmati turis asing, termasuk negara-negara ASEAN. Perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Pertama, perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama. Ada beberapa karakteristik perbedaan antar daerah yaitu sebagai berikut. Pertama adalah spesialisasi. Kemudian biaya produksi yang rendah. 3. Pertukaran barang. 4. Saling kerjasama. 5. Mengejar laba. 6. Terarah pada konsumen. 7. Kepuasan maksimum. Dan yang ke-8 transaksi sukarela. Perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena ada perbedaan sumber daya.
sumber daya alam maupun sumber daya manusia di setiap wilayah. Perdagangan antar negara. Pertukaran barang dan jasa antar penduduk negara yang berbeda disebut perdagangan antar negara atau internasional, ya. Jadi perdagangan antar negara sering juga disebut juga perdagangan internasional. Dalam aktivitas perdagangan antar negara dikenal istilah ekspor dan impor. Manfaat perdagangan antar negara. Pertama, mendapatkan devisa. Dua, memperluas kesempatan kerja. Ketiga, menstabilkan harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Perdagangan antar negara dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, selera. Ketiga, penghematan biaya produksi. Dan keempat, perbedaan teknologi. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi menghambat dan melakukan perdagangan antar negara sebagai berikut. Pertama, tidak amannya suatu negara. Kedua, kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Dan ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. D. Pengembangan ekonomi maritim dan agrikultural di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia adalah Sriwijaya pada abad ke-5. Setelah kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak penting ekonomi maritim Indonesia terjadi pada tahun 1957. Saat itu dideklarasikan Deklarasi Wawasan Nusantara atau yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Faktor penyebab keanekaragaman hayati laut. Pertama, Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Dua, Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Tiga, Indonesia memiliki banyak gunung, baik darat maupun darat. Indonesia memiliki wilayah geografis yang tertentu. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Potensi ekonomi maritim Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut. Perikanan. 2. Pariwisata bahari. 3. Energi terbarukan laut. 4. Transportasi laut. 5. Minyak bumi dan gas lepas pantai. Dan 6. Industri dan jasa maritim. 2. Pengembangan agrikultura Indonesia. Agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Badan Pusat Statistik BPS membagi pertanian atas subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Pertama, pendapatan nasional, rasio Gini, dan redistribusi pendapatan. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun berkisar antara 0
kemerataan sempurna hingga 1 ketimpangan sempurna. Perhatikan gambar ya. Presentasi pendapatan itu ya, ke atas, kemudian ke samping persentase penerimaan pendapatan. Redistribusi adalah sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional, yaitu 1. Melalui pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. 2. Melalui pemberdayaan masyarakat. 3. Dengan adanya pengembangan usaha atau industri kecil serta penerapan pajak penghasilan progresif. Demikian untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share.